Assalamualaikum, Sam News datang lagi. Masih bareng aku Abdi ya, yang masih setia nemenin sahabat Sam dimanapun berada. Pokoknya gak akan bosan ya nemani sahabat Sam dimanapun berada. Dan seperti biasa ya, aku gak akan pernah podcast sendirian. Bener. Kok udah ada nyaut aja ya? Aku belum present loh. Dan kali ini aku ditemani sama Ridho Alfiansyah. Benar ya. Ridho Alfiansyah adalah the first runner up-nya Putra Pendidikan. Putra Pendidikan. Sumatera Not Putri. Utara. Putra Pendidikan Sumatera Utara. Saya juga putra ya. Oke. Kayaknya ini ya. Ridho, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Apa kesibukan sekarang? Alhamdulillah sekarang setelah menempuh selama 12 tahun di jenjang SD, SMP, dan SMK, hari ini berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oh, mahasiswa. Mahasiswa, okay. Benar. Kan aku ngundang di sini sebagai putra pendidikan. Provinsi ya, Sumatera Utara ya. Provinsi. Sumatera Utara. Dok, sebenarnya mungkin aku langsung aja sih gitu kan. Boleh. Apa sih sebenarnya putra pendidikan Sumatera Utara itu? Iya. Banyak bilang bahwa putra-putri pendidikan Sumatera Utara ini adalah salah satu ajang di mana hanya menunjukkan personality secara eksternal. Kalau bicara eksternal, tampak dengan wajah yang tampan, wajah yang cantik. Karena itu biasanya menjadi kriteria. Benar, karena kan kalau kita bicara tentang duta atau putra ini kembali lagi dengan pageant. Yes, benar. Benar kan? Kalau dibilang putra-putri pendidikan ini pageant, iya pageant. Bisa dikatakan pageant, tapi masih semi pageant. Karena kan nggak ada adalah bagian-bagian yang tidak diikuti semuanya. Benar. Tapi lagi-lagi yang ditanyakan adalah apa sih putra-putri pendidikan itu? Tentunya kalau kita bicara pendidikan, banyak pengetahuan orang, pendidikan itu bukan hanya di satu fokus pendidikan, tapi fokusnya saya adalah bagaimana cara membangun putra-putri pendidikan Sumatera Utara bisa di lingkup general, tidak hanya fokus ke biasa orang hanya literasi, membaca, menulis dan menghitung. Tapi kali ini saya selaku putra-putri pendidikan Sumatera Utara ingin membuat beda konsep yang tadinya begitu dan yang sekarang begini. Karena saya bilang tadi di Belawan itu banyak sekali ibu-ibu atau janda-janda dibilang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Benar. Korelasinya apa dengan putra-putri pendidikan? Saya memiliki inovasi bahwa ada salah satu tempat di mana tempat itu bisa menghasilkan ikan, udang, dan kekayaan alam lautnya. Namun, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi persoalan ibu-ibu itu bisa dibuat inovasi yang lebih cemerlang. Sudah dikonfirmasi bahwa ibu-ibu akan dibina langsung oleh kalau bisa dibilang yayasan dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara membuat salah satu ciri khas makanan atau bisa dibilang kerupuk. Nah, kerupuk itu diolah dengan bahan-bahan dari kekayaan alam laut tadi. Jadi sebenarnya lebih kepada mengajarkan bagaimana ya warga sekitar itu dapat memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya untuk bisa menjadi nilai yang ekonomis sebenarnya. Bener banget. Dan itu masuk di programnya Ridho? Pasti. Nah, kalau ini sudah berapa lama sih sekarang dari mulai penobatan sampai dengan sekarang? Penobatan di bulan 3. Nah, artinya kan udah lebih kurang 8 sampai nggak sih? Nggak 5 bulanan ya? Lebih kurang ya? Sampai sih. Lebih kurang 5 bulan. Nah, sejauh ini sudah 5 bulan berjalan. Karena kan ini kan biasanya ya sahabat Uncle Sam ya, itu kalau untuk yang duta-duta ini kan
waktu kerjanya itu sekitar setahun kan ya? Iya, jangka waktunya 1 tahun. Nah, ini sudah lebih kurang setengah tahun lah berjalan. Iya, benar. Sudah sejauh mana sih aplikasi dari apa yang menjadi kampanye Rido sendiri? Nah, salah satu program sebelum mengikuti Putra Putri Pendidikan Sumatera Utara, pihak panitia membuat satu challenge yang dinamakan advokasi. Yes, benar. Atau Benar itu, kan, ya? itu biasanya kan memang diwajibkan ya untuk peserta pageant itu harus punya kayak lu punya advokasi apa gitu Betul, kan. Lu betul, mau betul. ngapain gitu. Jadi ya supaya gini loh, teman-teman di Sam News itu tahu bahwasanya ya itu tadi nggak seperti yang awal Rido bilang gitu, bahwasanya pageant tuh hanya cantik, ganteng, tapi ya nggak ada apa-apanya gitu. Betul. Gitu karena kalau kayak gitu juga model banyak gitu kan ya. Nah gitu. Nah, berarti yang sudah Rido jalankan. Yang saya jalankan yaitu tadi ingin berfokus lebih Oke. di bidang pendidikan ekonomi. Oh, berarti Rido lebih fokusnya ke pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi sendiri Oke. gitu. Nah, berarti apakah sudah berjalan, sedang berjalan atau gimana sekarang ini? Masih bertahap berjalan. Tahapan-tahapan berjalan. Oke. Tapi belum maksimal sempurna. Ya karena masih ada waktu juga kan. Tapi paling nggak prosesnya sudah ada. Insya Allah ada. Oke. Nah, tantangan apa sih gitu yang kayak finally ini ketemu kan biasanya kalau kita program atau apa itu kan pasti ya namanya halangan, namanya kan itu nggak bisa dihindari kan gitu. Pasti Nah, dong. kalau Rido sendiri di lapangan dengan advokasi yang Rido bawa sejauh ini, kira-kira apa sih yang menjadi halangan gitu? Untuk pendidikan ekonomi sendiri. Iya, sesuai dengan kampanye Rido. Yang pertama dari faktor lingkup masyarakat sendiri. Oke. Bahwa lagi-lagi mereka kurang mampu untuk mengolah suatu bidang yang dinamakan olahan kerupuk dari kekayaan alam. Jadi hambatan terbesar para ibu-ibu itu harus dilatih lebih Oke. untuk bisa membuat itu. Karena kan jangka waktunya hanya 3 bulan dikasih waktu sama ibu-ibu. Setelah 3 bulan itu berjalan untuk dibinanya, ibu-ibu tadi, mereka harus bisa sendiri. Berarti dalam waktu 3 bulan itu harus ada semacam evaluasi. Bener Gitu. banget. Nah, kalau seandainya, finish nih 3 bulan gitu kan, proses 3 bulan. Nah, Dok, seandainya 3 bulan ini tidak berhasil, Iya. gitu, apa yang akhirnya harus diambil, atau keputusan apa yang akhirnya harus diambil seorang Rido? Biasa kalau ditanya begitu lagi-lagi yang ingin saya katakan, mudah-mudahan kita berdoa bersama program yang Rido jalankan sendiri bisa berjalan semaksimal mungkin tanpa adanya hambatan dan halangan. Itu pasti jadi harapan utama kita ya. Betul. Oke, nah sejauh ini udah berjalan nih gitu kan. Respon masyarakat sendiri dengan apa yang Rido sampaikan ke mereka itu gimana sih? Wah, luar biasa. Jadi gara-gara inovasi-inovasi yang Rido tuangkan, baik di lingkup setempat maupun di lingkup eksternal, Kecamatan Medan Belawan hari ini dibentuk dengan adanya evaluasi pemuda yang mampu berinovasi di bidang ekonomi sendiri. Karena salah satu pemuda-pemudi di Medan Belawan dicap sebagai pemuda-pemudi narkoba, tawuran di mana-mana. Karena konsep itu dramatis masyarakat harus Rido ubah. Insya Allah mudah-mudahan Kecamatan Medan Belawan itu menjadi kecamatan yang bersih. Berarti sebenarnya tantangannya juga jadi lebih berat ya gitu. Bener. Karena memang akhirnya, ya tapi bersyukur dong akhirnya ketika akhirnya pemerintah memutuskan untuk turut andil, memperbaiki semuanya gitu. Dan berarti ya semacam apa ya, gerakan-gerakan pemuda yang akhirnya harus membangun. Kita kayak nggak usah muluk-muluk deh, harus bangun yang mana-mana dulu. Minimal kita bangun lingkungan kita dulu gitu kan ya. Berarti memperbaiki itu semua. Tapi ya kalau dari cerita Rido kan berarti secara nggak langsung ya alhamdulillahnya adalah pemerintah support kan dengan support. Nah, lagi-lagi kalau ditanya mengapa pemuda-pemudi ini harus bergerak, kami mohon kepada pemerintah setempat untuk senantiasa support apapun aktivitas pemuda-pemudi setempat yang positif dalam tanda kutip. Yes, benar. Nah, itu suatu keharusan kan. Benar, gitu. Karena mau gimana pun ya daerah itu akan dibangun dengan apik oleh pemuda-pemudanya. Ya mau gimana pun kan pemerintah harus support. Kan itu untuk kebaikan wilayah itu juga gitu kan. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita bicara berarti
banyak ya faktor Banyak. yang harus dihadapi atau dijalani seorang duta pendidikan Duta gitu. pendidikan ya. Nah, Dok, balik ke duta pendidikan gitu. Iya. Kenapa akhirnya seorang Rido memutuskan untuk join nih di Putra Pendidikan? Apa motivasinya? Ya. Motivasi terbesar yang pertama itu tadi untuk membangun citra menjadi lebih baik. Oke. Itu yang Citra pertama. daerah pasti ya. Citra daerah. Mhm. Karena lagi-lagi Kota Medan ini harus dibentuk, harus diiringi dengan pemuda-pemudi yang kaya akan rasa cinta kepedulian terhadap pendidikan. Dahsyat. Karena Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 100 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 saja pemuda, akan kuguncangkan dunia. Betapa Benar. kuat dan hebatnya Bapak proklamator kita, Bung Karno, mengatakan secara lugas dan lantang, pemuda ini harus menjadi tolak ukur negara, biar negara ini menjadi negara yang maju. Dahsyat loh, benar. Tapi benar sih gitu. Jadi karena memang makanya kan suka ya orang bilang bahwa ini kemajuan bangsa tergantung anak mudanya. Anak muda, betul. Iya kan? Kita bisa jadi maju, bisa jadi negara yang berkembang, bisa jadi negara yang lebih baik ya tergantung anak mudanya. Anak mudanya. Berarti kita emang sekarang tuh kayak harus ngerubah mindset ya sebenarnya. Pasti. Maksudnya ngerubah mindset anak muda sekarang itu untuk ayolah lebih ke hal-hal yang positif lagi. Bener, gitu kan ya. Lebih ke untuk apa sih ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat gitu kan ya gitu. Nah, akhirnya ya kita mau tidak mau mungkin belum banyak orang yang menyadari seperti itu gitu. Betul. Nah, tapi akhirnya itulah mungkin ya salah satu hal yang melatar belakangnya akhirnya Rido memutuskan untuk ikut Duta pendidikan. duta pendidikan gitu. Nah, kemarin tuh waktu karantina berapa lama? Karantina itu berhubung kita di karantina berada di pandemi COVID-19, tadinya kan seharus dan semestinya seminggu. Oke. Cuman dikarenakan adanya pandemi tadi menjadi 3 hari. 3 hari, oke. Tapi karantina online-nya itu sampai sebulan. Oh, masih kiranya. ada juga ya ternyata. Berarti itu Ada. sebelum yang karantina 3 hari. Sebelum karantina 3 hari. Sudah terlebih dahulu ada karantina online-nya. Mm-mm. Dok, total berapa sih kemarin yang ikutan? Total kemarin perkiraan karena perwakilan dari setiap kabupaten kota Oh, itu seluruh Sumatera Utara berarti ya? bisa dibilang seluruh karena kemarin nggak mencapai seluruh. Seluruh, Tapi pesertanya 23 Oke. yang maju di dalam tahap final. Disaring masuk menjadi top 23. Oke, Dok, masih ingat nggak? Itu ada Q&A nggak sih? Wah, ada dong. Ada dong. Nah, Dok, tahapannya kemarin dari 23 jadi berapa? 23 langsung ke top 3 kayaknya. Top 3. Karena kan putra putri. Iya, 23 itu putra putri. Berarti kan totalnya ada 6. 6. Enam. Tapi kalau Rido karena masih remaja, Oke. jadi putra remaja pendidikan Sumatera Utara. Oh, jadi ada subnya lagi. Ada subnya lagi Oke. gitu. Oke, Ada nah. yang dewasa, ada yang Oke. remaja. Nah, masih ingat nggak kemarin Q&A-nya? Iya, boleh tahu dong ya. Kita kayak pengen tahu gitu. Q&A-nya bahas, maksudnya pertanyaan juri pada waktu itu apa gitu? Bener. Tadi sudah ditanyakan langsung sama apa? Kakak manggilnya apa? Abang Abdi. Apa sih motivasi terbesar Oh, itu. mau mengikuti putra putri pendidikan Sumatera itu Utara? Q&A-nya. Itu Q&A-nya. Dan jawabannya berarti yang tadi dong? Dan jawabannya yang tadi. Tapi agak ditambah-tambahkan sedikit. Oh, gitu. Betul. Oke, jadi akhirnya memposisikan seorang Rido ada di first runner up. First ya? runner up. Apa sih yang lo rasain kemarin tuh pada waktu selanjutnya? Ini first runner up Rido Alvin gitu. Yang pertama sedihnya luar biasa. Sedih iya? karena apa? Seluruh orang tua ikut menemani ketika penobatan gelar. Oh iya. Tetapi Udah kayak wisuda ya? benar. Tetapi seorang Rido Alfiansyah lagi-lagi tidak bisa didampingi oleh kedua orang tua. Karena kedua orang tua berhalangan hadir di acara final. Namun yang paling diingat di final itu bukan gelarnya, Oke. bukan penobatannya, tapi bagaimana cara ini amanah harus langsung
kerjakan. Justru bebannya itu setelah penobatan ya. Benar. Karena Karena apa? Kalau bicara duta pendidikan ini mengabdi menjabat 1 tahun, mengabdi seumur hidup. Yes, benar. Begitu kiranya. Orang bakalan ingat terus ya. Betul. Gitu. Ya mungkin oke jabatan nih tahun depan selesai nih Selesai. gitu kan. Tapi paling enggak ya orang bakalan ingat kayak kemarin setahun itu apa yang udah Rido lakuin kan. Betul, Jadi paling enggak sebelum masa jabatan itu selesai kan kayak udah harus ada nih sesuatu yang dikenang gitu ya kan selama Rido menjabat. Tapi asik gak sih? Wah, asik dong. Tapi kalau dijalani dengan iringan-iringan doa, pasti lebih asyik. Dok, kira-kira nih gitu. Setelah duta pendidikan, secara pribadi ya, aku tanya secara personalnya Rido. Kira-kira ada nggak keinginan untuk ikut yang lain-lain? Gambaran nih saat ini gitu. Gambaran. Mungkin kan ada keinginan ikut apa gitu. Ditanyakan rupanya sama Iya Bang dong. Abdi. Betul. Nah, kalau dibilang ada ajang-ajang yang lain, apakah berkeinginan lagi untuk mengikuti? Bawaan pribadi. Ya dong, secara pribadi dong. Secara pribadi. Karena gini, apa namanya kan kadang-kadang ada orang yang kalau udah satu pencapaian nih kayak oke, enough gitu. Betul. Gitu kan. Karena dia ngerasa ya udahlah gitu. Benar. Ini udah cukup gitu kan. Benar. Nah, kalau Rido gimana? Apakah ngerasa ini sudah cukup atau memang enggak dong aku harus lebih? Karena begini Bang Abdi. Banyak paradigma orang selalu berpikir, cuma cari gelar, dan cari gelar. Nah, benar. Apa sih efek dari gelar tersebut? Makanya pasti Contoh. masyarakat nuntut tanggung jawabnya Benar, tadi gitu kan. benar. Karena kan amanah itu harus dijalankan. Seperti kita kampanye hari ini, nanti dimenangkan oleh masyarakat, kita tidak cukup senang sampai di titik itu aja. Yes, benar. Menjabat selama 5 tahun. Oke. Itu kalau di dunia politik. Jadi itulah yang harapan untuk kita. Oke, siap. Oke. Dok, ntar kita bakalan balik lagi. Siap. Ya, kita bakalan balik lagi dan bakalan ngobrol banyak lagi. Tentunya kita masih tetap barengan Rido. Will be back with me ya, sebentar lagi. Sam News balik lagi ya, masih bareng aku tentunya Abdi, yang hari ini juga tidak sendiri karena ada Rido Alfian ya, first runner up Putra Pendidikan Remaja Sumatera Utara. Ya tadi kita terjeda ya karena memang masuk waktu azan ya Dok ya, jadi kita break sejenak, tapi sekarang kita lanjut lagi. Oke, Dok, tadi ada pertanyaan yang gantung ya perihal tentang next nih. Next, gitu. benar. Bakalan mengikuti Atau tidak kita? atau tidak event-event yang sama lah. Enggak yang sama ya, pasti ada beberapa event kan, yang biasanya ada beberapa kategori gitu. Kalau itu jawabnya jangan sekarang. dari hati keinginan gitu. Belum bisa dijawab sekarang. Belum bisa nanti. dijawab sekarang. Berarti artinya masih harus memikirkan dulu. Benar. Karena apa sebenarnya yang membuat Rido akhirnya untuk ntar deh gitu. Ya kan ini keputusannya bisa ikut bisa enggak gitu kan. Tapi maksudnya apa yang membuat Rido akhirnya kayak belum mantep nih untuk ngejawab ikut atau enggak gitu. Betul. Lagi-lagi begini, karena kan di situasi banyaknya kegiatan, di situ mulai berpikir apa sih yang seharusnya dan semestinya dicari sebuah yang tadi dikatakan gelar atau jabatan-jabatan lainnya. Maka di situ berpikir mau fokus dulu. Oke. Fokus di karir yang ingin dicapai. Oke. Berarti pendidikan dong. Pastinya. Pendidikan itu yang pertama. Tapi artinya itu juga gak menutup kemungkinan kan next. Nothing that. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk stop here atau and next here. Oke, gitu. Tapi yang pasti ya apapun itu, yang pasti ini menjadi pencapaian yang luar biasa tentunya ya, punya teman ya, punya sahabat. Punya sahabat yang luar biasa yang bisa memotivasi tentunya. Siap, ya selalu. Banyak orang gitu. Dok, di last minute kebersamaan kita, kira-kira apa nih pesan-pesan Rido khususnya untuk bidang pendidikan ya? Boleh dong di-share. Siap. Untuk teman-teman semua yang menonton di podcast Sam News.
Tentunya masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan, dan penuh dengan kekuatan. Siap. Namun tatkala tak lupa juga kita, masa muda adalah masa yang memiliki kelemahan. Dari kelemahan tersebut, di situ kita bisa belajar untuk mengambil seluruh hikmah yang ada di kehidupan ini. Sebagai pemuda, seharus dan semestinya harus menjadi pelopor untuk kemajuan negara, dan tentunya harus menumbuhkan rasa sikap nasionalisme dalam menumbuhkan jati diri sebagai pemuda-pemudi Indonesia. Siap, dahsyat banget ya kalau udah pelaku pageant. Speech. Yes, benar loh. Kalau sudah pelaku pageant yang memberikan speech itu emang luar biasa, dan emang harus dituntut untuk selalu tepat sasaran ya. Benar banget. Artinya apapun yang menjadi ucapan, apapun yang menjadi pencapaian itu emang harus tepat sasaran lah. Pasti. Dok, sekali lagi aku mau ucapin thank you banget udah mau datang ke podcast aku. Ya udah jauh-jauh loh. Jauh loh perjalanan ya. Dari Belawan ke Lubuk Pakam, tapi alhamdulillah ya sampai siap. sini dengan lancar, semua gak ada halangan. Dan tentunya ombak berdebur di tengah lautan. Airnya tumpah sampai dermaga. Saya Rido, Duta Pendidikan. Yang insya Allah diamanahkan lagi untuk menjabat sebagai duta yang luar biasa. Oh, luar biasa ya. Ini seperti semacam clue. Tapi Dok, besar sih harapan kayaknya ntar ke depannya mudah-mudahan kita pengen ada kesempatan bisa ngobrol lagi ya. Bisa, siap. Jadi pokoknya ntar kalau aku undang harus stand harus ya. Karena kalau Bang Abdi yang calling langsung, Rido kembali siap gitu. Oke deh. Ya, terima kasih sekali lagi buat seluruh sahabat Sam News ya yang udah nonton ya. Jangan lupa untuk subscribe ya, kemudian share, like, dan komen ya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga diaktifin untuk notifikasi loncengnya. Jadi setiap kali kita post video baru, kalian akan langsung dapat notifikasinya ya. Terima kasih untuk atensinya ya. Next kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku Abdi pamit. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.